warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NPM 19691017. Saya dari kelas 4A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Riau. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang P3K. P3K merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama atau yang bisa kita singkat dengan PP merupakan tindakan yang pertama kali kita lakukan pada korban kecelakaan di saat kecelakaan tersebut. Tujuan dari tindakan P3K yaitu berupaya mempertahankan hidup korban, mengantisipasi supaya kondisi korban tidak semakin parah, dan mencegah adanya kematian yang tidak diinginkan. Maksud dalam tindakan P3K yaitu memberikan pertolongan pertama kali kepada korban kecelakaan atau korban sakit sebelum sampai ke tangan medis. P3K sangat berguna bagi orang yang bekerja di dalamnya. Secara khusus, ia bisa mengobati orang yang tiba-tiba sakit atau ada korban kecelakaan yang terjadi di hadapannya. Hal-hal pokok dalam P3K ada 3. Yang pertama, jalan nafas korban atau airway. Yang kedua, breathing, pernafasan. Dan yang ketiga, sirkulasi peredaran. Ketiga hal pokok ini bisa kita singkat dengan tindakan ABC. Sebelum melakukan tindakan ABC, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apakah korban masih sadar atau tidak? Hal ini bisa kita lakukan dengan cara memanggil si korban. Usahakan secepat mungkin memanggil pihak rumah sakit atau ambulan. Korban ditelentangkan agar bisa kita lakukan tindakan ABC. Tindakan ABC ini bisa disebut juga dengan resusitasi. Tindakan resusitasi yang pertama, airway atau tindakan A. Hal ini dapat kita ketahui dengan mudah, apakah penderita masih bernafas melalui hidung atau mulut. Jika tidak, dikarenakan saluran pernafasan tertutup oleh lidah korban atau pangkal tenggorokan korban jatuh ke belakang tenggorokan. Hal ini bisa kita atasi dengan penolong bisa mendongakkan kepala korban ke belakang agar lidah terdorong ke depan. Selanjutnya, tindakan breathing atau B. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bagian dada atau perut. Jika tidak ada jalan nafas pada korban, maka tindakan B harus kita lakukan, yaitu memberikan nafas buatan. Memberikan nafas buatan bisa dilakukan dengan cara korban ditelentangkan, tangan kiri penolong menutup hidung korban, sedangkan tangan kanan penolong menahan rahang bawah korban. Lalu lakukanlah nafas buatan. Jika di daerah dada atau perut turun naik, nafas buatan berhasil. Jika nafas buatan tidak berhasil, lakukanlah lagi sampai berhasil. Jika tidak berhasil juga, maka cepat hubungi pihak rumah sakit atau ambulan. Selanjutnya, sirkulasi peredaran darah atau tindakan C. Hal ini dapat diketahui apakah penderita masih sadar atau tidak, dan tidak adanya lagi denyut pada pembuluh nadi di bagian leher. Jika tidak ada, maka tindakan C harus segera dilakukan. Tindakan C tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, karena akan mengakibatkan patah tulang iga, patah tulang dada, dan lainnya. Sikap penolong dalam P3K. Yang pertama, jangan panik atau terburu-buru, perhatikan saluran pernafasan korban. Bila ada luka besar, maka hentikan pendarahannya terlebih dahulu. Perhatikan tanda-tanda syok. Sebelum korban dipindahkan, perhatikan luka-luka yang ada di bagian tubuh korban. Kewajiban penolong. Tinjaulah situasi sekitar korban. Perhatikan keadaan korban. Siapkan cara menolong yang baik. Jika korban tidak bernafas lagi atau mati, segera hubungi pihak rumah sakit dan ambulan. Kompleksitas pada pertolongan pertama. Tidak jarang terjadi korban kecelakaan dengan multiple injury, di mana di situasi seperti ini kita harus memperhatikan jalan nafas korban dan denyut jantung korban. Contohnya pada kecelakaan pesawat dan memakan banyak korban. Di sini, penyelamat berhak memilih korban yang masih bisa ditolong dengan kemungkinan harapan hidup masih tinggi. Setelah itu, baru menyelamatkan korban-korban selanjutnya. Prinsip dasar P3K. Ada yang bilang, prinsip dasar P3K ini yaitu selamatkan diri kita terlebih dahulu, baru menyelamatkan orang lain.
Ada juga yang bilang beberapa prinsip P3K, yaitu Anda tidak boleh menjadi korban selanjutnya. Pakailah metode atau cara penolongan yang cepat, mudah, dan efisien, serta buatlah catatan tentang peristiwa yang terjadi. Sistematika dalam P3K. Yang pertama, hindari sikap panik dan terburu-buru, hindari korban dari kecelakaan berikutnya, perhatikan pernafasan korban dan denyut jantung korban, perhatikan tanda-tanda syok pada korban, hindari memindahkan korban dengan cara terburu-buru. Yang keenam, jika semua tindakan sudah dilakukan, maka bawalah korban ke tempat pengobatan. Selanjutnya, membalut luka korban. Tindakan ini akan meminimalisir terjadinya kerusakan pada jaringan tubuh korban. Kegunaan dari pembalut yaitu yang pertama, membalut luka korban agar terhindar dari paparan sinar matahari, debu, kotoran, dan lainnya. Mengurangi atau mencegah pembengkakan, mengatasi pergerakan, dan mengikat bidai. Bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan bagi tulang yang patah. Ada beberapa syarat dalam pembidaian. Bidai harus melebihi 2 persendian yang patah. Bidai harus terbuat dari bahan yang kaku, kuat, dan pipih. Supaya bidainya empuk, maka harus dibungkus. Ikatan bidai tidak boleh terlalu kuat dan tidak boleh pula terlalu longgar. Kita bisa membuat bidai sendiri dengan alat seadanya. Teknik evakuasi korban. Pengangkatan tanpa alat atau manual. Biasanya digunakan dengan jarak dekat, serta kondisi korban dengan cedera ringan. Yang kedua, pengangkatan dengan menggunakan alat atau tandu. Sekian penjelasan dari saya. Berhati-hatilah dalam berkendara, patuhi lalu lintas agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.